Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Yekta Agung Lestari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus di sini adalah CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program yang saya buat adalah di sini termasuk program co-kurikuler, yaitu meningkatkan kemampuan literasi. Literasi di sini adalah membaca, numerasi, dan sains melalui membaca, berbicara, mendengarkan, menulis. Atau saya singkat dengan Mekarsari Meramu. Meningkatkan kemampuan literasi, membaca, numerasi, dan sains melalui membaca, berbicara, mendengar, dan menulis. Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan dan melatih keterampilan literasi murid melalui meramu, membaca, berbicara, mendengar, dan menulis. Adapun latar belakang yang melatar belakangi kegiatan ini, yang pertama, masih rendahnya kemampuan literasi murid dari buku catatan literasi terdapat kegiatan membaca yang monoton dari murid. Yang kedua, capaian literasi membaca numerasi sains dalam ANBK dan ASPD belum maksimal. Yang ketiga, SD Negeri Colo 2 Semanu memiliki aset atau modal manusia, yaitu terdapat guru ASN muda dan kreatif. 4. Memiliki aset fisik, yaitu gedung atau ruang kelas yang nyaman untuk melaksanakan kegiatan literasi. Yang kelima, memiliki aset finansial, yaitu dana BOS yang dapat dialokasikan untuk kegiatan literasi ini. 6. Kepemimpinan murid harus dikembangkan dengan program yang berpihak pada murid sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Sedangkan yang ketujuh, berdasarkan wawancara dengan murid, mereka lebih suka jika kegiatan literasi disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Aksi nyata tahap B, buat pertanyaan umum. Di sini, dalam tahapan buat pertanyaan umum, ada pertanyaan apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi, bagaimana kegiatan literasi dapat dilaksanakan, dan mengapa perlu meningkatkan kemampuan literasi. Tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat tim pemantau yang terdiri dari atas kepala sekolah, dan guru, membuat surat tugas tim pemantau dan tim pelaksana, mengajak orang tua murid untuk terlibat dalam mewujudkan program kokurikuler Meramu, menyusun jadwal pelaksanaan dan mendata atau inventarisir alat atau bahan yang dibutuhkan. Nah, di sini melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk menguatkan ide di tahap awal. Di sini melibatkan suara murid. Nah, untuk yang selanjutnya, berikut dokumentasi diskusi dengan kepala sekolah. Lalu dokumentasi dengan rekan sejawat yang akan saya libatkan dalam program meramu ini. Di sini terdapat guru mapel, guru kelas, dan juga guru kelas 5. Baik, untuk yang selanjutnya, catatan refleksi tahap buat pertanyaan. Pada peristiwa atau fact, Mekarsari Meramu merupakan kegiatan co-kurikuler yang bertujuan untuk melatih keterampilan dan meningkatkan kemampuan murid dalam kegiatan literasi. Meningkatkan kemampuan literasi ini dalam arti di sini adalah membaca, numerasi, dan sains melalui membaca, berbicara, mendengarkan, menulis. Nah, Mekarsari Meramu ini disingkat merupakan singkatan meningkatkan kemampuan literasi, membaca numerasi, dan sains melalui membaca, berbicara, mendengar, menulis. Kegiatan ini meningkatkan kemampuan literasi di latar belakangi masih rendahnya kemampuan literasi murid. Dari buku bacaan literasi terdapat kegiatan membaca yang monoton dari murid. Capaian literasi atau membaca numerasi sains di sini dalam ANBK dan ASPD itu belum maksimal. Dan saya yakin kepemimpinan murid harus dikembangkan dengan program yang berpihak pada murid tentunya, sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Langkah awal yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai program ini dan pengembangannya.
Kemudian saya berkoordinasi dengan rekan sejawat atau guru lain dan berdiskusi dengan perwakilan murid. Dari kegiatan buat pertanyaan utama ini, kami sepakat bahwa akan meningkatkan kemampuan literasi murid melalui meramu. Perasaan atau feelings. Awal saya merancang aksi nyata dalam tahapan B buat pertanyaan ini, saya khawatir dan juga takut. Nah, karena awalnya saya khawatir kepala sekolah, guru, dan murid kurang setuju atau kurang menyetujui, kurang mendukung program meramu ini. Namun hal tersebut sama sekali tidak terjadi, tidak ada yang membuktikan bahwa mereka tidak mendukung. Justru sebaliknya. Saya mendapat dukungan dan program ini disetujui oleh pihak terkait. Murid sangat antusias dan tertarik untuk melaksanakan kegiatan ini. Mereka memberikan ide atau gagasannya. Pembelajaran atau findings. Pembelajaran dalam aksi nyata dalam tahapan buat pertanyaan ini adalah saya menjadi sadar akan pentingnya berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Karena kami dapat saling bertukar pikiran, mendapatkan saran atau masukan. Nah, selain itu juga pentingnya melibatkan murid untuk menyuarakan pendapat murid, yaitu melalui suara pilihan dan kepemilikan, sehingga mereka dapat memberikan ide sesuai minat dan bakat atau potensi mereka. Penerapan ke depan atau future. Melalui kegiatan diskusi dengan warga sekolah, saya berharap program meramu ini dapat terrealisasi dengan baik dan lancar, tidak ada halangan. Segala tantangan yang akan ditemui atau yang akan ada dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset atau modal yang ada di sekolah. Semoga program ini berjalan dengan baik sehingga dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Untuk yang selanjutnya, tahap berikutnya yaitu tahap A, ambil pelajaran. Di sini, pertanyaannya adalah kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan dan meningkatkan kemampuan literasi murid? Apa yang membuat murid merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan literasi? Mana saja kebijakan sekolah yang telah menguatkan keterampilan literasi murid? Dan sekolah mana saja yang telah memiliki program kokurikuler meningkatkan kemampuan literasi murid? Untuk menjawab pertanyaan itu, berikut adalah tindakan yang diperlukan. Yang pertama, mencari referensi dari beberapa sumber valid mengenai kegiatan literasi. Membuat angket untuk mengetahui kegiatan yang disukai dalam literasi. Setelah membaca, lebih suka menulis atau bercerita secara lisan. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum sekolah untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan kegiatan literasi atau GLS. Mencari referensi sekolah lain yang telah memiliki program kokurikuler meningkatkan kemampuan literasi. Nah, di sini untuk melibatkan rencana murid, suara murid di sini adalah melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid tentang hal apa saja yang dapat membuat murid nyaman dalam melaksanakan kegiatan literasi. Dan juga diskusi untuk mengetahui hal apa saja yang dapat membuat mereka lebih memaknai kegiatan literasi ini. Tentu ada aset atau kekuatan, baik itu sumber yang ada di sekolah, yaitu ada manusia, politik, dan fisik. Di sini untuk manusia terdapat modal kepala sekolah, guru, murid. Untuk modal politiknya ada kebijakan kepala sekolah, dan modal fisiknya adalah ruang kelas. Dokumentasi saat saya berdiskusi dengan rekan sejawat. Berikutnya adalah catatan refleksi ambil pelajaran. Yang pertama, setelah tahap buat pertanyaan, saya memasuki pada tahap ambil pelajaran. Nah, dalam peristiwa ini, saya mencari referensi dari beberapa sumber valid mengenai kegiatan literasi dengan berdiskusi dengan rekan sejawat. Saya mencoba membuat angket untuk mengetahui kegiatan yang disukai oleh murid. Saya juga melakukan diskusi dengan tim pengembang kurikulum untuk mengidentifikasi kegiatan literasi yang ada di sekolah. Dalam hal ini, kurikulum sekolah. Dalam tahapan ini, saya juga mencoba mencari referensi sekolah lain yang telah memiliki program kokurikuler meningkatkan kemampuan literasi. Perasaan atau feeling. Saat pelaksanaan ambil pelajaran, saya semangat dan tidak sabar untuk menerapkan program ini. Karena di sini saya mulai untuk mengidentifikasi minat dan bakat murid dalam kegiatan literasi. Selain memberikan angket, saya juga berdiskusi dengan murid. Jadi lebih mengetahui secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan murid untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Saya tetap optimis dalam mewujudkan program yang berdampak bagi murid untuk menumbuhkan kepemimpinan murid.
Pembelajaran atau findings. Pembelajaran yang saya dapat dari aksi nyata tahap ambil pelajaran adalah saya dapat memberikan inovasi dalam kegiatan literasi di sekolah yang dirasa sudah membosankan bagi sebagian murid. Karena sebelumnya murid tidak diberikan pilihan bagaimana atau dengan cara seperti apa mereka akan mengungkapkan hasil ketika selesai membaca. Nah, di sini saya memberikan keleluasaan kepada murid sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menuangkan hasil membacanya dengan berbagai cara. Penerapan ke depan atau future. Melalui kegiatan ambil pelajaran, semoga program Meramu dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik, konsisten, dan diharapkan dapat memunculkan ide-ide yang lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid. Untuk selanjutnya, jika terdapat kekurangan dalam tahap ambil pelajaran ini, semoga dapat diperbaiki dalam tahap selanjutnya, yaitu gali mimpi. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.